Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi jenis distribusi probabilitas diskrit di minggu yang ke-9 ya. Oke, untuk bab 6 distribusi probabilitas diskrit nanti ada apa saja di dalamnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke. Ada 6 ya. Distribusi seragam diskrit, binomial, multinomial, hipergeometrik, Poisson, dan binomial negatif. Serta nanti yang terakhir ada geometriknya. Oke, mohon maaf ya. Ini ada mungkin di background suara ada suara yang cukup keras di saya dengar keras sekali atau di Anda ya. Tapi mau gimana lagi ya. Kita lanjut aja ya. Oke, di hari ini kita akan bahas 3 yang pertama. Minggu besok kita akan bahas 3 yang berikutnya ya. Oke, kita batasi sekarang hari ini adalah 3 yang pertama sampai dengan multinomial untuk pembagian waktu ya. Oke, kita masuk ke yang pertama, distribusi seragam diskrit. Seragam diskrit ada 2 kata, seragam dan diskrit. Seragam atau uniform atau memiliki probabilitas yang sama. Diskrit itu terkait dengan value dari datanya ya. Nilai dari datanya itu diskrit. Definisi 6.1. Jika variabel random X mempunyai nilai X1, X2, dan seterusnya sampai Xn dengan probabilitas yang sama. Jadi probabilitas yang sama itu maksudnya adalah ya seperti ini gambarannya ya. Ini kan ada misalkan di seperti arisan gitu ya. Di dalamnya ini ada beberapa gulungan gulungan kertas. Nah, di dalam kertas ini ada data X1, X2 dan seterusnya sampai ada N buah gitu ya. Nah, kalau kita ngambil secara acak dari kumpulan data ini dalam sekali pengambilan, berarti dalam sekali kita mengundi itu probabilitas masing-masing ini sama. Jadi masing-masing memiliki probabilitas yang sama untuk terambil gitu ya. Kalau ada n buah data, ada n angka, berarti probabilitasnya ya ini 1/n. Ya. Itu. Maka variabel random X berdistribusi seragam diskrit ya. Karena memiliki probabilitas yang sama. Jadi seragamnya itu dari mana? Karena probabilitasnya sama tadi. Diskritnya dari mana? Value atau angkanya itu angka diskrit ya, bukan continue, bukan hasil pengukuran ya, tapi tapi datanya adalah berupa data integer ya, diskrit ya. Oke, fx titik koma n. Nah, ini ada nanti keterangannya di bawah ini ya. Kalau biasanya kan fx gitu aja. Fx, n ya n karena ada banyaknya data itu ya 1 sampai n itu probability-nya adalah 1/n ya. Karena ada n buah nanti kalau dijumlahkan 1/n ditambah 1/n dan seterusnya sampai n kali nanti probabilitas totalnya harus sama dengan 1 kan ya itu. Ya, jadi kenapa kok 1/n kalau ada n data? Ya karena total probabilitasnya nanti harus sama dengan 1 ya. 1/n dengan X, X1, 2 sampai dengan Xn. Notasi Fx, n ini dipakai sebagai pengganti dari Fx. Kemarin kita pakai Fx soalnya ya. Jadi sekarang ada tambahan n karena ada n buah data. Untuk menunjukkan bahwa distribusi seragam diskrit itu bergantung pada parameter n. Jadi kalau n-nya 5 ya probabilitasnya 1/5. Kalau n-nya 10 berarti ya 1/10 probabilitasnya. Oke, jadi parameternya adalah n.
nanti probabilitasnya adalah 1/n. Kalau ada 100 data ya 1/100 probability untuk terambil ya atau terpilih. Teori 6.1 mengatakan bahwa rata-rata dan variansi dari variabel random X yang berdistribusi seragam diskrit masing-masing adalah untuk rata-ratanya simbolnya mu itu adalah dirumuskan sama ya, sigma XI dibagi dengan N. I-nya bergerak dari 1 sampai N. Jadi tiap-tiap data itu dijumlahkan dari data yang pertama sampai data yang terakhir, kemudian dibagi dengan banyaknya data yaitu N. Adapun variansinya, sigma kuadrat itu dirumuskan dengan N-1/N S kuadrat. Adapun S kuadratnya adalah S kuadrat seperti biasa ya, apa namanya, dugaan variansi sampel yaitu 1/n-1 dikalikan sigma xi min x bar kuadrat. Atau sigma xi min x bar kuadrat dibagi dengan n-1 itu variansi sampel ya. Variansi sampel. Nah ini kalau ditaruh di sini dikalikan dengan yang depan, faktor depan ini akan menjadi, ini kan jadi hilang yang n-1 di atas dan n-1 di bawah. Jadinya tinggal sigma xi min x bar kuadrat dibagi dengan n ya. Dibagi dengan n. Jadi sama dengan variansi populasi jadinya ya. Oke, jadi kalau dibagi n-1 itu variansi sampel, kalau dibagi dengan n itu variansi populasi. Ya, rumusnya. Oke, contoh sebuah kotak berisi 4 bola lampu, masing-masing mempunyai daya 40, 60, 75, dan 100. Ini value-nya ya, nilai dari X-nya ini. Ada 40, 60, 75, dan 100. Ya. Dari kotak tersebut dipilih sebuah bola lampu, dipilih satu buah bola lampu secara acak atau random. Tentukan distribusi probabilitas dan histogramnya. Ya ini simpel sekali ya. Ada 4 objek, kemudian dipilih secara acak. Kalau secara acak berarti kan ya enggak ada purposif, enggak ada yang ya, enggak ada yang didiskriminasikan kan, jadi semua dianggap sama, berarti probabilitasnya adalah sama. Ada 4 objek berarti probabilitas masing-masing ya 1/4 ya. Oke, jadi jawabannya probabilitasnya Fx dengan adanya 4 objek berarti probabilitasnya ya 1/4. Untuk X-nya 40, 60, 75, 100. Histogramnya seperti apa? Ya ini histogram yang ditanyakan 40, 60, 75, 100 masing-masing memiliki probability 1/4 ya, seragam di sini ya. Kalau di total probabilitasnya ya ini nanti 1/4 tambah 1/4, 1/4, 1/4 sebanyak 4 ya 1 total probability-nya ya. Oke, seperti itu. Oke ya, jadi data X-nya adalah ini value dari tiap-tiap watt-nya ini. Kalau disuruh nyari rata-rata ya tinggal dijumlahkan aja nanti dibagi 4 ya. Ketemu rata-rata. Kalau suruh nyari variansinya ya tinggal tiap data dikurangin dengan rata-ratanya tadi dikuadratkan, jumlahkan semua bagi dengan n yaitu 4. Oke, sudah ketemu yang sesuai dengan rumus ini. Oke, lanjut ke distribusi binomial ya. Saya kira tidak terlalu sulit untuk apa namanya yang tadi ya seragam. Ada berapa banyak data, ada n data, probability-nya ya 1/n. Kita aja. Intinya kan gitu ya. Sekarang distribusi binomial. Apa sih binomial atau distribusi binomial itu? Jadi suatu percobaan terdiri dari beberapa ulangan dan setiap ulangan mempunyai 2 kemungkinan hasil yang dalam hal ini diberi dengan nama sukses atau gagal ya. Oke, ini introduction untuk masuk ke distribusi binomial. Jadi di dalam percobaan binomial nanti ada ciri-cirinya di bawah ya. Jadi percobaan binomial itu terdiri dari beberapa ulangan. Nanti disebut dengan n ulangan ini ya. Ini bukan Bernoulli ya, ini binomial harusnya ya. Jadi ada n ulangan, n trial. Setiap ulangan atau setiap trial itu memiliki 2 kemungkinan hasil. Ya, ada 2 muka ya. Kalau ini saya gambarkan dengan pelemparan satu koin yang memiliki 2 muka ya, gambar atau angka. Atau kalau secara umum sukses atau gagal gitu ya.
Oke, jadi kita menghadapi pilih salah satu dari dua kemungkinan gitu ya, intinya itu. Jadi setiap trial itu kita berhadapan dengan dua kemungkinan hasil, sukses atau gagal. Kalau di sini dalam satu kali lemparan kita akan eh, mendapatkan hasil salah satu dari gambar atau angka, muka atau belakang. Ya ini sukses atau gagal, gambarannya seperti itu ya. Oke, itu satu kali trial. Kemudian diulang untuk trial kedua, sama. Pelemparan kedua juga hasilnya sukses atau gagal, muka atau belakang, atau gambar atau angka. Ulangan ketiga juga sama, diulang sampai beberapa kali ulangan. Dan di dalam trial binomial itu di sini dinotasikan banyaknya ulangan itu adalah n ya, n ulangan nanti. Jadi percobaannya terdiri dari n ulangan, banyaknya trial binomial. Hal ini terjadi misalnya pada pengujian barang hasil produksi yang dikelompokkan menurut barang cacat atau tidak cacat. Jadi ya ini salah satu contoh ya. Ini tadi contoh gambaran ilustrasi simpelnya pelemparan koin. Kemudian kalau dalam prakteknya dalam dunia nyata sehari-hari biasanya kita terkait dengan inspeksi barang produksi, kita inspeksi apakah barang itu cacat atau tidak. Jadi kita kategorikan jadi dua. Nah, satu objek diperiksa, cacat apa tidak itu hasilnya. Objek berikutnya diperiksa, cacat apa tidak, itu berarti trial kedua. Objek ketiga berarti trial ketiga, diperiksa cacat apa tidak. Oke, dan seterusnya sampai n objek berarti n trial. Misalkan sukses ditentukan berdasarkan barang cacat yang terpilih. Oke, misalkan ini yang menjadi fokus pembicaraannya. Dalam hal ini tadi kan ada dua kemungkinan sukses gagal. Nah, dalam hal ini sukses itu sebagai fokus pembicaraan ini ditentukan berdasarkan barang cacat. Jadi dalam hal ini maksudnya yang menjadi fokus pembicaraannya adalah barang cacat ya. Jadi cacat itu justru di sini menjadi kategori suksesnya gitu maksudnya ya. Jadi yang menjadi fokus pembicaraan di sini bukan berarti sukses di sini adalah sesuatu yang baik-baik saja, gagal itu yang jelek gitu ya. Jadi dalam hal ini sukses di sini adalah asosiasi dengan sesuatu yang menjadi fokus pembicaraan. Kalau yang menjadi fokus pembicaraannya yang lebih kita fokuskan adalah cacatnya, berarti cacatnya ini menjadi suksesnya. Contoh lain kalau misalkan kita terkait dengan penelitian atau pemeriksaan terhadap penderita penyakit kronis, misalkan terkait dengan penderita kanker. Di situ umumnya yang menjadi fokus pembicaraannya adalah ini, karena penyakitnya kronis yang ya tingkat kesembuhannya rendah, biasanya adalah yang dihitung ini apa namanya ya kematiannya ya dari yang justru yang jadi fokus pembicaranya adalah yang kematian sehingga kematiannya di sini ini menjadi apa namanya suksesnya jadi dalam hal ini ya jadi probabilitas si penderita itu meninggal itulah menjadi probabilitas suksesnya dalam hal ini oke itu ya jadi antara sukses dan gagal ini tergantung case-nya ya. Jadi sukses bukan berarti sesuatu yang baik-baik saja, gagal bukan berarti sesuatu yang jelek saja, tapi kita sesuaikan dengan case-nya apa. Sukses itu adalah sesuatu yang menjadi fokus pokok pembicaraan atau yang ditanyakan ya. Ya, kalau terkait dengan soal nanti ya yang ditanyakan atau yang diketahui itu apa gitu ya. Oke, maka setiap ulangan itu diasumsikan saling independen, saling bebas. Jadi antara trial satu dengan trial berikutnya atau ulangan satu dengan ulangan berikutnya itu independen, bebas, tidak ada saling pengaruh. Oke, ini seperti ini melemparkan satu koin untuk trial pertama dengan melemparkan lagi trial kedua itu diasumsikan independen, tidak, jadi hasil yang kedua tidak dipengaruhi oleh hasil yang pertama tadi, gitu ya, independen bebas satu sama lain dan peluang suksesnya itu tidak berubah untuk setiap ulangan. Jadi peluang suksesnya kalau misalkan ini koin dilempar trial pertama karena ini
koin itu kan seimbang ya. Misalkan probabilitas muncul gambar itu setengah, muncul angka itu juga setengah. Maka trial kedua juga sama seperti itu. Probabilitas muncul gambarnya ya setengah, muncul angkanya juga setengah. Jadi probabilitas suksesnya itu selalu fix, tetap tidak berubah dari trial ke trial ya. Trial ke 1, 2, 3 dan seterusnya itu P, probabilitas suksesnya itu adalah fix, tetap. Proses seperti itu disebut proses Bernoulli. Bernoulli. Oke. Di sini kata-katanya Bernoulli, ciri-ciri percobaan Bernoulli. Oke, saya klarifikasi ya. Jadi kalau satu kali trial itu Bernoulli ya, tapi kalau Bernoulli itu diulang berkali-kali jadinya binomial gitu ya. Jadi biar lebih paham istilahnya. Jadi kalau satu kali trial itu Bernoulli, tetapi kalau itu diulang berkali-kali, jadi misalkan melempar ini satu kali itu percobaan Bernoulli, tetapi kalau pelemparan tersebut Bernoulli tersebut diulang berkali-kali sampai dengan n kali ulangan, itu namanya percobaan binomial. Jadi ada beberapa ulangan tadi ya. Oke, jadi ini ciri-ciri percobaan binomial adalah percobaan terdiri dari n ulangan, ada n trial. Setiap hasil ulangan dikelompokkan dalam sukses atau gagal, hanya ada dua kemungkinan ya. Pasti di apa namanya? Hasilnya ada bisa dikelompokkan ke dalam salah satu dari dua ini, sukses atau gagal, cacat atau tidak, sembuh atau meninggal, ya seperti itulah. Probabilitas sukses P untuk setiap ulangan adalah sama, ya jadi fix tadi itu ya, tidak berubah. Kemudian setiap ulangan harus bersifat independen. Independen tadi sudah ada di sini. Tidak ada saling pengaruh antara trial satu dengan yang lain. Oke, berdasarkan ini, percobaan binomial ini, maka ada dua notasi yang perlu kita perhatikan. Ada N sama P ya. Ini yang menjadi parameter ya. Yang menjadi parameter yang harus diketahui dalam sebuah percobaan binomial tadi. Kalau yang di depan tadi, yang nomor 1, distribusi seragam discrete, yang menjadi parameter apa? N, yaitu banyaknya data ya. Probabilitasnya jadinya seper N. Kalau sekarang binomial yang diketahui apa? N trial, jadi banyaknya ulangan. Kemudian P. P itu adalah probabilitas suksesnya ya. Probabilitas suksesnya. Sukses nanti bisa di apa namanya? Dikembangkan sesuai dengan case-nya apa ya. Sukses ini biasanya adalah sesuatu yang dibicarakan, fokus pembicaraannya ya. Kalau yang dibicarakan adalah terkait dengan kesembuhan, berarti yang sembuh. Kalau yang dibicarakan terkait dengan, kalau pelemparan itu yang dibicarakan adalah terkait dengan peluang munculnya gambar, ya berarti gambar. Kalau yang dibicarakan terkait dengan produksi tadi adalah yang cacat, berarti produk cacat. Contoh yang kedua terkait dengan binomial, suatu proses Bernoulli yang berupa pengambilan 3 barang. Jadi Bernoulli-nya adalah proses satu persatunya ya. Jadi trial ke-1, trial kedua, trial ketiga. Ini ngambil 3 barang, berarti ngambil 3 kali secara random dari hasil produksi untuk diperiksa apakah barang tersebut cacat atau tidak. Ya, berarti ada 3 trial. Di barang ke-1, trial ke-1, barang kedua, trial kedua, barang ketiga, trial ketiga itu ya. Diasumsikan 25% barang yang dihasilkan adalah cacat. Jadi ya yang menjadikan fokus pembicaraan di sini adalah barang cacat. Probabilitasnya berapa? Berdasarkan pengalaman itu ada ya ini secara global, secara umum berdasarkan pengalaman itu diasumsikan 25% barang itu cacat. Berarti probabilitas cacatnya adalah 0,25 ya atau 25% probabilitas cacatnya atau seperempat ya. Barang cacat yang terpilih disebut sebagai sukses. Nah ini barang cacat yang terpilih disebut sebagai sukses. Jadi suksesnya di sini adalah yang cacat karena menjadi fokus pembicaraan dan yang diketahui probabilitasnya ya, dan yang diketahui probabilitasnya. Maka banyaknya sukses merupakan suatu variabel random X dengan nilai bilangan bulat bergerak dari 0 sampai 3. Jadi kalau ada 3 tadi berupa apa? 3 ini adalah N-nya ya. Jadi 3 trial, ada berapa banyaknya trial, berapa banyaknya objek yang diperiksa? 3. Berarti N-nya 3. Kalau ada 3 yang diperiksa, berapa banyaknya produk atau objek yang cacat?
ya bisa 0, berarti dari 3 itu 0 cacat, berarti tidak ada yang cacat. Bisa 1, bisa 2, dan maksimum yang cacat adalah 3. 4 tidak mungkin karena objeknya cuma 3 ya. Jadi kalau 3, kalau X-nya sama dengan 3 itu artinya ketiga barang itu cacat semua. Ya. Kalau 0 itu berarti ketiga barang tidak ada yang cacat, berarti baik semua. Itu ya. Nah, kemudian kita akan list terkait dengan kemungkinan-kemungkinan dari 3 pemeriksaan tadi ya, pemeriksaan 3 barang tadi. Ada beberapa hasil yang mungkin di sini ya. Kalau C itu cacat, T itu tidak cacat. Nah, nilai X adalah ini ya. Nilai X tadi kan 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, pemeriksaannya kan bisa di list seperti ini ya. Jadi ketiga barang itu T itu tidak cacat, berarti TTT berarti semuanya baik. Ya, kemudian TCT, TTC, CTT, TCC ini ya permutasi ya. Jadi ini barang ke 1, 2, 3, barang 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, seperti ini. Jadi pemeriksaan ke-1, pemeriksaan kedua, pemeriksaan ketiga gitu maksudnya ya. Jadi barang ke-1, barang kedua, barang ketiga. Jadi kalau diurutkan seperti itu. Kalau ini kan ya dibolak-balik enggak bisa ya, cuman ini ya. Kalau ini kan TCT, TTC, CTT ya cacatnya cuman ada 1, tapi kan secara permutasi bisa diperoleh cacatnya pada pemeriksaan kedua, pada pemeriksaan ketiga, pada pemeriksaan ke-1 kan seperti itu ya. Nah, X-nya itu menghitung banyaknya cacat di sini ya. Banyaknya C di sini. Jadi ini list beberapa kemungkinan pemeriksaan dan ini dihitung berapa banyaknya C di dalam list ini ya. Ini 0, tidak ada yang cacat. Ini 1, 1, 1. Jadi X sama dengan 1 itu ada 3 kali ya. 3 kemungkinan. Kemudian ini T, CC, C, T, C, 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 T. Jadi ada 3 juga kemungkinan permutasinya. Dan yang terakhir adalah C, C, C cacat semua. Nah, oke, 3. Oke, seperti ini listnya. Ya. Kemudian kita akan menghitung probabilitas masing-masing ya. Kita akan menghitung karena setiap barang yang tersebut itu saling independen dari hasil proses yang dianggap menghasilkan 25% barang cacat, maka probabilitas untuk diperoleh formasi tidak cacat, cacat, dan tidak cacat, TCT yang ini tadi, TCT ini, ya, itu adalah ini probabilitas pengambilan pertama tidak cacat berarti 3/4, pengambilan kedua cacat berarti 1/4 ada 25%, pengambilan ketiga diperoleh tidak cacat berarti 3/4, dikalikan semua jadi 9/64 ya. Jadi probabilitas TCT itu 9/64. Nah, kalau F1 itu berarti probabilitas diperoleh 1 cacat ya. Probabilitas diperoleh 1 cacat berapa? Nah, kita lihat di sini, probabilitas diperoleh 1 cacat itu ada 3 ini, ada 3 list ini. 1 cacat berarti bisa diperoleh dari ini, bisa diperoleh dari TTC, bisa diperoleh dari CTT. Ya, sehingga kita hitung jumlah akumulasinya ini. Probabilitas dari TCT, TTC, dan CTT. Masing-masing kan ada 2 T dan 1 C ya. Jadi probabilitasnya pasti sama dengan ini ya. Ada 2 buah T dan 1 C. Ya, probabilitasnya sama yaitu 9/64. Tinggal dikalikan 3 atau dijumlahkan sebanyak 3 kali. Jadinya 27/64. Itu probabilitas untuk diperolehnya satu produk cacat ya. Nah, dengan cara yang sama, based on tabel ini, ya, dengan cara yang sama, maka bisa diperoleh ini. Ketika X-nya 0, maka probabilitasnya adalah 27/64. Diperolehnya dari mana? Ya, dari sini. Tidak cacat ini adalah, kalau ini 25% berarti kan 75% ya, atau 3/4. Ya, berarti probabilitasnya 3/4 kali 3/4 kali 3/4 ya. 3/4 pangkat 3 ya. Dapatnya ini. Oke, yang satu tadi sudah ini. Kemudian yang kedua berarti ya tinggal nanti
3 kali ini ya, kan TCC, CTC sama CCT. Berarti ini kan nanti sama dengan probabilitasnya di sini sama dengan probabilitas yang di sini. Ada 2C dan 1T ya. Berarti 3 kali. Nah, 2C 1T itu probabilitasnya berapa? Berarti kan nanti 3/4 dikalikan dengan 1/4 dikalikan dengan 1/4 ya. Jadi yang C itu 1/4 atau 25%, yang T itu adalah sisanya ini 75% atau 3/4. Ya, jadi 3/4 dikalikan 1/4 kalikan 1/4 ditambah dengan yang sama sebanyak 3 kali atau dikalikan 3 ya. Dikalikan 3 aja lah. 3/4, 1/4, 1/4 berarti 3/64 ya. 4 kali 4 kali 4. Oke, 3/64 dikalikan 3, 9/64. Nah ini dapatnya. Dan yang terakhir 3. Untuk X sama dengan 3, dapatnya 1/64. Dari mana ya ini? C berarti 1/4 kali 1/4 kali 1/4 ya. 1/64. Itu manualnya begitu. Ya. Oke, ini adalah percobaan binomial. Banyaknya X yang sukses dalam N ulangan Bernoulli. Jadi tiap-tiap percobaan itu namanya Bernoulli, diulang sebanyak N, disebut variable random binomial. Jadi variable random binomial itu dinotasikan dengan X. Deskripsinya adalah banyaknya yang sukses di antara atau di dalam N kali trial. Distribusi probabilitas variable random discrete ini disebut distribusi binomial dan dinyatakan dengan B itu probabilitas binomial, X itu adalah variable random, nilainya nanti bisa berkisar dari 0, 1, 2, 3 sampai maksimumnya adalah N. Titik koma itu artinya adalah jika diketahui N, P. Jadi parameternya yang diketahui, yang harus diketahui adalah N sama P. N adalah banyaknya trial dan P adalah probabilitas sukses. Sukses sekali lagi adalah yang menjadi fokus pembicaraan, apa yang diketahui di dalam soal itu. Ya. Karena nilainya bergantung pada banyaknya ulangan, yaitu N, dan probabilitas sukses dalam suatu ulangan, yaitu P. Ya, jadi disimpulkan dengan B. X itu nanti nilainya bisa fleksibel, berubah. Kalau X-nya di 0, probabilitasnya berapa? Berarti B 0 N, P. Kalau X-nya 1 berapa? Dicari gitu ya. Dan seterusnya. Berikutnya definisi 6.2 untuk menghitung B ini ya. Bagaimana menghitung B ini? Suatu percobaan Bernoulli menghasilkan sukses dengan probabilitas P dan gagal dengan probabilitas Q, yaitu selisihnya 1 min P, yaitu 1 dikurangin P. Karena ada 2 kemungkinan kan. Kalau satunya probabilitasnya 1/4, ya yang satunya 3/4. Supaya total probabilitasnya sama dengan 1. Maka distribusi probabilitas variabel random binomial X yang menyatakan banyaknya sukses di dalam N ulangan yang independen, itu dirumuskan dengan ini. Binomial X titik koma jika diketahui parameternya N, P, N trial dan P probabilitas suksesnya itu sama dengan, nah ini kan sebenarnya sudah kita hitung di manual tadi ya, P pangkat X, Q pangkat N min X. Yang sukses ada berapa banyak? Ya P pangkat X. Yang gagal ada berapa banyak? Ya Q pangkat N min X. Kemudian itu ada berapa kemungkinan? Itu N kombinasi X gitu ya. Jadi N kombinasi X. Ini simbol kombinasi ya. Jadi N kombinasi X, P pangkat X, Q pangkat N min X. Saya ingatkan ini adalah pasangan ya. Jadi P itu pasangannya X, Q pasangannya N min X. Jadi X itu adalah banyaknya yang sukses, P adalah probabilitas sukses ya. Jadi ini adalah satu pasangan terkait dengan sukses, yang belakang satu pasang juga terkait dengan yang gagal. Dan ini yang ada di dalam kombinasi ini adalah ngikut ini ya, X sukses ya. Jadi yang menjadi fokus pembicaraannya adalah sukses. Jadi X-nya bergerak dari 0 sampai dengan N ya. Oke, 0, 1, 2, 3 sampai dengan N. Teorema 6.2 mengatakan bahwa variabel random X yang berdistribusi binomial dengan fungsi kepadatan probabilitas B, X jika diketahui N, P, mempunyai nilai rata-rata dan varians masing-masing. Rata-ratanya mu adalah NP dan variansinya adalah NPQ. Ya.
Oke, NP dan NPG. Lebih lanjut terkait dengan pembuktian nanti bisa ditemukan di probabilitas atau StatMat ya, untuk rata-rata dan variansi dari binomial. Sementara kita keep dulu, kita simpan atau kita memori bahwa mu-nya adalah NP dan variansinya adalah NPG. Contoh 3, berdasarkan contoh 2 tadi, didefinisikan variabel random X yang menyatakan banyaknya barang cacat yang terpilih dari pengambilan 3 barang secara random dari hasil produksi. Oke, ini berarti ada 3 barang, berarti N-nya 3 ya. Based on contoh 2 berarti cacatnya tadi probabilitasnya adalah 1/4 ya. Oke, berarti N-nya 3, P-nya sebagai probabilitas sukses atau dalam hal ini adalah cacat, itu adalah 1/3. Tentukan distribusi probabilitas dari X dan yang P, hitung rata-rata dan varians dari X, variansi dari X ya. Oke, distribusi probabilitasnya ya tinggal masukkan aja ke rumus tadi ya. Oke, jadi distribusi probabilitasnya dari X itu B dalam kurung X, X-nya nanti bergerak dari 0, 1, 2, 3. Jika diketahui N-nya ada 3 trial dan probabilitas suksesnya adalah 1/4. Dirumuskan sama dengan 3 N kombinasi X karena N-nya 3, jadi 3 kombinasi X. P, probabilitas suksesnya adalah 1/4, yang 25% tadi, pangkat X, banyaknya sukses, dikalikan dengan Q. Q adalah 1 dikurangin P, yaitu 3/4, dipangkatkan N min X. N-nya 3 berarti 3 min X. Oke, ini. Nah, ini nanti bisa Anda cross-check. Kalau X-nya 0, kalau X-nya 1, kalau X-nya 2, kalau X-nya 3, nanti dapatnya ini ya. Dapatnya. Kalau X-nya 0, nanti probabilitasnya dapat ini. Kalau 1 dapat ini. Kalau 2 dapat ini. Kalau 3 dapat ini. Itu bisa diperoleh langsung dari ini ya. Oke, dari rumus ini. Rata-rata dan variansi dari X masing-masing adalah NP dan NPG ya. Oke, untuk mu NP berarti N-nya 3 kali P 1/4, rata-ratanya 3/4 dan variansinya adalah 9/16 dengan mengalihkan NPG. Oke. Empat suku cadang, oke masuk soal 1. 4 suku cadang akan diuji dalam menahan guncangan tertentu. Berarti ada 4 trial, ada 4 objek. Dalam kasus ini masing-masing suku cadang atau masing-masing trial itu diasumsikan homogen, memiliki probability sukses yang sama ya. Probabilitas suku cadang dapat menahan guncangan itu 3/4, berarti sisanya 1/4 tidak bisa menahan guncangan. Ya, tentukan distribusi probabilitas dari banyak suku cadang yang dapat menahan guncangan. Dapat menahan guncangan. Oke, berarti ini variabel X-nya adalah banyaknya suku cadang yang dapat menahan guncangan. X-nya, N-nya sebanyak berapa? Sebanyak 4, karena ada 4 suku cadang. Dan P-nya, probabilitas suku cadang bisa menahan guncangan, itu adalah 3/4. Oke, itu yang harus diidentifikasi dulu ya. Oke, dari soal 1 itu yang diidentifikasi adalah ini terkait dengan soal ini. X-nya ada definisikan banyaknya suku cadang yang dapat menahan guncangan. Ada berapa banyak X-nya nanti? X-nya itu bisa diisi value-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4. N-nya karena kenapa sampai 4? Karena N-nya adalah 4 ya. Oke, karena N-nya 4. Oke, N-nya 4, X-nya 0, 1, 2, 3, 4, banyak suku cadang yang bisa menahan guncangan, dan P-nya probabilitas sukses, yaitu probabilitas yang dapat suku cadang tersebut bisa menahan guncangan itu 3/4. Tentukan distribusi probabilitas ya sama di sini ya, tinggal dirumuskan ke sini aja. Jadi BX4 3/4 jadinya ya 4 kombinasi X 3/4 pangkat X 1/4 pangkat 4 min X. Oke, X-nya ada 0, 1, 2, 3, 4. Itu jawabannya ya, soal 1. Mirip dengan contoh tadi yang A ya. Jadi tinggal Anda ubah aja ini N-nya jadi 4, probabilitas suksesnya jadi 3/4. Jadinya rumusnya nanti 4X kombinasi X
3/4 pangkat X, 1/4 pangkat 4 min X. X-nya bergerak dari 0, 1, 2, 3, 4. Oke, seperti itu soal 1 ya. Soal 2, oke. Ini binomial ya. Oke. Soal 2 kita tunda nanti aja ya setelah materi selesai. Lanjut sekarang ke distribusi multinomial ya. Multinomial, kalau binomial berarti B ya, ada dua kemungkinan hasil. Jadi 1 kali trial ada 2 kemungkinan hasil. Kalau multinomial berarti dalam 1 kali trial itu ada multi hasil, ada banyak kemungkinan hasil. Nah, ini sudah saya gambarkan beberapa ini ya. Jadi 1 kali melempar dadu ada 6 kemungkinan kan? Ada 6 angka yang bisa muncul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita harus pilih salah satu dari 5 kemungkinan ya. Nah, ini juga sama. Jadi harus pilih salah satu dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Jadi dalam 1 kali trial itu kemungkinan hasilnya ada banyak, tapi hanya 1 yang bisa terjadi ya. Jadi pilih salah satu dari beberapa kemungkinan yang ada. Jadi ada multinomial, makanya namanya multinomial. Jadi percobaan binomial itu akan menjadi percobaan multinomial jika setiap ulangan itu menghasilkan lebih dari 2 kejadian yang mungkin. Ya. Lebih dari 2. Kalau tadi hanya 2, sekarang lebih dari 2. Misalnya pengelompokan barang hasil produksi pabrik. Kalau tadi itu cacat tidak cacat, sekarang misalkan diurutkan menjadi tidak cacat, cacat ringan, dan cacat berat. Nah, jadi tinggal kita aja yang mengatur atau nyetingnya. Kalau dikelompokkan jadi 2 berarti jadinya binomial. Kalau dikelompokkan lebih dari 2 jadinya multinomial. Demikian juga pencatatan kecelakaan di suatu simpang jalan. Simpangnya ada berapa? 4 apa 5? Menurut hari dalam seminggu merupakan percobaan multinomial. Jadi ada beberapa kemungkinan hasil. Ya. Definisi 6.3. Jika suatu percobaan menghasilkan K macam kejadian, K macam kemungkinan dinotasikan dengan E1, E2 sampai dengan E yang ke K, dengan probabilitas masing-masing adalah P1, P2 sampai dengan PK. Jadi kemungkinan ke-1 itu dengan probabilitas P1, kemungkinan hasil yang kedua dengan P2, kemungkinan yang ke K dengan probabilitas PK. Jadi kalau ada K macam kejadian. Kalau binomial tadi cuma ada 2 kejadian, yaitu E1 dan E2. Probabilitas kejadiannya ya P1 sama P2. Cuman karena harus total probabilitasnya sama dengan 1, jadi P1 sama ini dinotasikan dengan yang P2 ini adalah Q, yaitu selisihnya 1 dikurangin P1 ya. Ya, nanti persyaratannya kan P1 tambah P2 sampai dengan PK sama dengan 1 ya. Jadi kalau ada 2 kemungkinan ya sebenarnya cuma ada P1 sama P2, probabilitas untuk kejadian 1 dan probabilitas untuk kejadian 2. Kalau dalam konteks 2 itu biasanya adalah sukses gagal. Jadi probabilitas sukses itu P, yang P2 itu probabilitas gagal biasanya dinotasikan dengan Q. Nah, itu kalau 2 kejadian. Maka distribusi probabilitas variabel random X1, X2 sampai dengan XK. X1 itu banyaknya kejadian E1, X2 banyaknya kejadian E2, dan seterusnya sampai XK ya. Jadi masing-masing ini menyatakan banyaknya terjadi X1, E2 sampai XK dalam N kali ulangan independen. Dirumuskan probabilitasnya adalah seperti ini. F dalam kurung X1, X2 sampai dengan XK itu variabel randomnya, nilai variabel randomnya. Titik koma itu jika diketahui, parameter yang harus dituliskan atau harus ada itu adalah probabilitas kejadian 1, probabilitas kejadian 2 sampai dengan probabilitas kejadian K. Ini harus ditetapkan, harus ditentukan ya, harus ada. Kemudian dari berapa kali trial? Dari N kali trial ya. Dirumuskan konsepnya sama seperti binomial tadi, karena ada beberapa kemungkinan, ada beberapa probabilitas, ya berarti harus di list satu persatu ya. Jadi N
kombinasi X1, X2 sampai XK itu artinya N faktorial dibagi dengan X1 faktorial, X2 faktorial sampai dengan XK faktorial ya. Jadi ini dalam kurung ini kalau diterjemahkan di dalam operasi perhitungan itu adalah N faktorial dibagi dengan X1 faktorial, X2 faktorial, dan seterusnya dikalikan sampai XK faktorial ya. Itu implementasi operasi perhitungannya. Kemudian dikalikan dengan P1 pangkat X1, P2 pangkat X2, dan seterusnya sampai PK pangkat X yang ke K. Syaratnya jumlah total probabilitas harus sama dengan 1 dan jumlah nilai-nilai X1 sampai XK itu harus sama dengan N ya. Oke, jadi XI, I1 sama dengan K sama dengan N. Jumlah total banyaknya kejadian ini ya. Oke, kita masuk ke contoh 4. Jika ada 2 dadu dilemparkan 6 kali, oke, ada trial sebanyak 6 kali, tentukan probabilitas mendapat jumlah 7 atau 11. Oke. Jumlah 7 atau 11 munculnya 2 kali, sepasang angka yang sama muncul 1 kali, dan kombinasi lainnya muncul 3 kali. Oke, 2 kali, 1 kali, 3 kali. Berarti totalnya harus 6 kali ya. Oke, itu masuk ke N-nya 6. Nanti X1-nya itu sama dengan 2. X1 itu dideskripsikan atau didefinisikan dengan jumlah muncul 7 atau 11 ya. Oke, jadi mendapatkan jumlah itu berarti jumlahan dari angka yang muncul pada dadu 1 dan 2 ya. Jadi maksudnya jumlah 7 atau 11 itu angka yang muncul pada dadu 1 ditambah dengan angka yang muncul pada dadu 2 itu 7 atau 11. Ya. Oke, itu kejadian 1. Kejadian 2 itu sepasang angka yang sama. Jadi dadu 1 itu muncul 1, dadu 2 juga muncul 1. Dadu 1 muncul 2, dadu 2 juga muncul 2. Jadi angkanya sama. Terus kemudian yang kejadian 3 itu kombinasi dari lainnya. Jadi selain angka sama dan selain yang berjumlah 7 atau 11 itu masuk ke kejadian yang ketiga. Itu kalau kita mendeskripsikan E1, E2, E3-nya ya. Kemudian kalau kita pasangkan X1, X2, X3-nya, X1-nya itu adalah 2, X2-nya itu 1, dan X3-nya itu 3. Oke. Probabilitasnya belum diketahui di sini ya. Jadi probabilitasnya P1, P2, P3 tidak dijelaskan atau tidak diketahui secara eksplisit di sini. Nah, itu yang harus kita cari dulu sebelum masuk ke mencari F yang di sini. Ya. Jadi kita sudah mendeskripsikan E1, E2, E3, kita sudah mendefinisikan X1, X2, dan X3 beserta value-nya 2, 1, 3 tadi. Nah, dengan P1, P2, P3-nya belum kita dapatkan, belum kita tentukan di sini. Maka kita harus cari dulu P1, P2, P3, baru nanti bisa masuk ke distribusi probabilitasnya. Oke, ini kan lemparnya kan 6 kali ya. 1 kali lemparan pertama dengan lemparan kedua itu nanti pasti probabilitasnya sama ya. Probabilitas masing-masing kejadian maksudnya ya. Ya. Jadi trialnya percobaannya akan melemparkan 2 buah dadu. Oke. Trial pertama 2 dadu dilempar. Oke. Nanti kemungkinan hasilnya seperti apa dihitung probabilitasnya ya. Lemparan kedua juga dengan cara yang sama ya. Oke, nah sekarang kita akan menghitung di dalam setiap kali lemparan, di dalam satu trial itu P1, P2, P3-nya seperti apa nilainya ya. Oke, kita akan hitung P1, P2, P3-nya. Oke, ini sudah ada ya, E1, E2, E3 tadi kejadiannya ya. Kemudian probabilitasnya P1, P2, P3. Nah, ini dapatnya dari mana? Ada enggak? Oke, tidak ada. P1, P2, P3 dapatnya dari mana? Ada 2/9, 1/6, dan 11/18. Oke, P1 itu muncul mana? E1. Dari E1, E1. Pak. 7 atau 11 ya. Oke, Iya. berarti
kalau kita ngelempar, satu kali lempar 2 dadu itu kan berarti ada 6 kali 6 ya, kalau ditampilkan itu ya. Ada 6 kali 6, ada 36 kemungkinan hasil. 11, 12, sampai dengan 16, 21, 22, sampai 26, 61, 62, sampai dengan 66. Nah itu kemudian kita lihat yang jumlahnya 7 atau 11 ada berapa? Pasangannya kan 1, 6, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1 ya. Ada 5 ya untuk yang jumlahnya 7. Yang Ada 6. jumlahnya betul ya? Kan Yang jumlah 16, ya. 25, 34, Oh iya, jumlahnya 7, 43, ada sorry 6, ya. Pak. G. Nggih. 1, 6, 2, 5 5, ya. nggih. Sorry, eh, saya tadi jumlahnya 6 ya. Nggih. Oke, jumlahnya 7 itu berarti pasangannya 1, 6, 2, 5, 25. 3, 4, 4, 3, 5, 2, dan 6, 1. Oke, ada 6. Kemudian yang 11 itu berarti 11 itu pasangannya ya 6, 5 sama 5, 6 ya. Enggak ada yang lain Iya, lagi ya. Ada iya, 2. Pak. Berarti 6 dan 2. Berarti 8 per 3, 6 ya. Iya, Betul ya? 8 per 3, benar. 6 sama dengan 2 per 9. Iya, 36 dibagi 4, 9, 8 dibagi 4, 2. Ya, caranya seperti itu ya. Oke, itu kita harus tentukan dulu P1, P2, P3-nya. Kalau pasangan yang sama itu berarti 6 per 3, 6 ya. Kan di diagonal utama itu ya. 1, 1, 2, 2, dan seterusnya. 1/6. Nah, yang lain itu sisanya ya. Sisanya ya berarti 36 per 36 dikurangi 8 per 36 dikurangi 6 per 36 ya. 86, ya sisanya itulah. Jadinya 11 per 18 ya. iya benar, Pak. 86, 14. 14 dari 36. Berarti sisanya kan 1 36 di dikurangi 1. 14 ya. Oke. Nilai ini tidak berubah selama ke-6 ulangan itu dilakukan. Jadi ini tadi ngitungnya kan dari satu trial tadi ya, satu ulangan tadi. Nah, itu kemudian kan dilakukan 6 kali ulangan, 6 kali trial, 6 kali pelemparan 2 buah dadu tadi. Oke, ini sudah di list identifikasinya, tinggal dimasukkan saja ke rumus ya. Jadi X1, X2, X3-nya tadi sudah kita definisikan. X1 itu banyaknya muncul jumlah 7 atau 11 dari 6 trial. X2 banyaknya muncul pasangan angka yang sama dari 6 trial. Dan X3 itu banyaknya pasangan angka yang lain ya. Di luar E1 dan E2 ya, dari 6 kali trial. Oke, ini kata-katanya pasangan angka yang 7 atau 11 tidak muncul ya. Jadi berarti selain E1 dan E2 di E3 ini. Oke, masukkan ke rumus 213, P-nya P1, P2, P3, trialnya ada 6 ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini makna dari ini 6, 2, 1, 3 itu adalah 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 1 faktorial, 3 faktorial ya. Jadi makna dari 6, kemudian di bawahnya ada 2, 1, 3, itu ini. Kemudian G, ada 3 perkalian sesuai dengan ini. P pangkat X1, P2 pangkat X2, dan P3 pangkat X3. Oke, ini teknis perhitungan, hasilnya dapat 0,1127 multinomialnya ya. Oke, sementara itu dulu. Nanti hipergeometri, oke, dan seterusnya bisa. Ini tadi sampai multinomial. Oke. Oke, kita kembali ke ya, ini tadi belum ya, kita lewatkan tadi. Oke. Tadi teori binomial sudah ya. Jadi sekarang kita coba untuk menghitung probabilitas seseorang sembuh dari suatu penyakit darah adalah 0,4. Oke. Oke, kemudian pertanyaan hitung probabilitas orang yang sembuh, orang yang sembuh, orang yang sembuh. Nah, ini yang saya katakan tadi
terkait dengan fokus pembicaraan, itu yang menjadi variabel X dan ke P-nya nanti ya. Jadi ini probabilitas yang sembuh itu berarti nanti jadi fokus pembicaraan sesuai dengan yang ditanyakan ini adalah sembuh ya, yang sembuh. Jadi banyaknya yang sembuh itu adalah X dari berapa trial atau berapa orang dari 15 ya. Jadi kita bisa deskripsikan X-nya adalah banyaknya orang atau penderita yang sembuh. Dari N berapa? N-nya 15. Karena N-nya 15 berarti banyak yang sembuh, ya X-nya itu bisa kita list 0, 1, 2, 3 sampai 15 ya. Jadi 0 itu berarti dari 15 itu tidak ada yang sembuh. Kemudian kalau 1 berarti ada sebanyak 1 yang sembuh. Sampai misalkan kalau X-nya 15 berarti ke semuanya atau ke 15-nya orang tersebut sembuh semua. Kemudian P, probabilitas sukses. Dalam hal ini adalah probabilitas yang sembuh ya. P-nya adalah 0,4. Ya, berarti Q-nya 0,6 ya. Oke, sekarang yang A, hitung tepat 5 orang yang sembuh. Oke, tepat 5 orang yang sembuh itu berarti probabilitas X sama dengan 5 ya. Oke, berarti probabilitas X sama dengan 5. Oke, probabilitas X sama dengan 5 berarti kalau dihitung manual 15 dikombinasi 5, P-nya 0,4 pangkat 5, Q-nya 0,6 pangkat 15 dikurangin 5 pangkat 10. Oke, silakan dihitung. 15 dikombinasi 5, 0,4 pangkat 5, 0,6 pangkat 10 ya. Oke, bisa pakai kalkulator ngitungnya. Ada 3 sampai 8 orang yang sembuh. Ada 3 sampai 8 berarti probabilitas 3-nya ikut, 8-nya ikut ya. 3 sampai 8 ya. Oke, berarti probabilitas X sama dengan 3 ditambah X sama dengan 4 tambah X sama dengan 5, 6, 7 sampai 8. Lumayan ya ngitungnya. Kalau ngitung manual satu persatu ya. Jadi yang A ada yang ngitung hasilnya berapa yang A? 0,1859, Pak. 0, saya catat dulu. Oke, saya catat dulu yang A. 0, berapa Mbak? 1859. 59. Nggih. 59. Oke, Mbak siapa tadi? Lutfiani Azahra. Azhara. Ada nggak Azhara yang lain? Nggak ada ya? Depannya Lutfiani, Pak. Lutfiani. Oh ya wes. Nggih. Lutfiani Azhara. Oke, saya catat. A. Yang B ada yang hitung 3 sampai 8? Sudah, Pak, saya juga. Sudah. Berapa Mbak Lutfiani? 0,8779. 0,8779. 79. Oke. Yang C juga? Ya, sudah juga, Pak. Sudah. Berapa Mbak? 0,9729. 9729. Ngitungnya gimana Mbak Lutfiani? Bisa diceritakan? Kan kalau apa namanya, kalau dihitung satu-satu itu kan panjang banget ya, Pak. Kalau yang B itu kan jelas ada 3 sampai 8 orang, berarti kan 3 sampai 8 gitu ya. Kalau Ya, diurutin. angka Nah, 3, 4, 5, 6, 7, 8. oke, kalau yang C itu kan sekurang-kurangnya 3. Nah, Ya, 3 ke atas kan berarti sampai 15 oke. kan. 3, 4, 5 sampai 15. Oke, nah karena itu juga saya hitung, jadi buat memastikan apakah ada, Ya. kan ada cara cepat ya Pak, yang pakai tabel distribusi binomial. Oh ya. Jadi ngoreksinya ya manual, tapi ya panjang Hmm. sekali. Tapi kalau yang pakai distribusi Ah, binomial itu untuk yang B itu, jadi pakai yang PX kurang dari sama dengan 8 dikurangi PX kurang dari sama dengan 2. Pakai itu Pak, kalau yang B. ya. Kalau Oke. yang C pakai ini, pakai komplemennya karena terlalu panjang. Jadi nanti pakai 1 dikurangi P dan PX kurang dari 3. Jadi sama dengan 1 dikurangi PX kurang dari sama dengan 2 gitu. Gitu, Pak. Oke. Baik, saya tuliskan dengan annotate atau Mbak Lutfiani bisa tuliskan anotasi Mbak ya.
Saya foto di grup Mau atau foto di di sini grup? ya? Oh, atau di sini. Oh, sebentar, Pak. Kayaknya bisa. Ada. Ada. Kalau Tapi nulis kalau kalau nulis kalau apa namanya? Kalau menceng, Pak, ah takutnya. Maaf ya, Pak, kalau menceng. yo enggak masalah. Saya juga enggak enggak lancar kan nulis seperti ini. Oke, ini yang C ya, Mbak ya. Ini yang C ya. Oke, probabilitas X sekurang-kurangnya 2 berarti 3 ke atas. Oke. X lebih besar sama dengan 3. Oke, ini 1 ya, bukan 7 1. ya. Oke, Iya, 1 1. 1 dikurangin kenapa 1? Nanti ini ya. Ya, nanti. Oke. Ini kurang dari ya, Pak. Ya, oke, kurang dari dulu. Itu yang C, Pak. Oke. Berapa itu 9 ya? 0, Ya. 0,9729. ya, oke 0, oh iya 1 dikurangi 0,02 jadi 0,9729. Oke. Ya. Sebelum lanjut mungkin ada yang mau ditanyakan dari peserta atau mahasiswa yang lain, saya persilakan dulu. Tidak apa-apa. Ada yang belum jelas terkait dengan teknik ini? Kalau terkait dengan probabilitas X kurang dari sama dengan 2, dapatnya 0,0271, ini nyarinya di tabel Mbak Lutsani ya. Iya, okay. Oke, di tabel binomial, nanti Anda lihat N-nya 15, kemudian P-nya 0,4, kemudian R-nya, nanti ada R ya di situ ya. Saya lupa R ya kayaknya. Iya, ada R. Bilangan R yang kalau N-nya 15 berarti dari 0 sampai 15 kalau aslinya ya. Nah, Anda cari karena ini probabilitas X kurang dari sama dengan 2, berarti kan batas atasnya 2, berarti Anda cari R-nya 2, ketemunya 0,0271 ya. Oke, seperti itu nyarinya di tabel. Nah, untuk terkait dengan proses ada yang mau ditanyakan? Dari C yang perlu Anda tuliskan secara matematis kan ini ya. Jadi hitung probabilitas sekurang-kurangnya 3 orang sembuh. Berarti matematisnya probabilitas X itu banyaknya orang yang sembuh sekurang-kurangnya 3. Berarti lebih dari sama dengan 3. Oke, itu yang kiri itu ya. Oke, itu kemudian nanti secara operasionalnya gimana ngitung X lebih besar sama dengan 3? Kalau manual ya Anda ngitung satu-satu. Di 3 berapa, di X4 berapa sampai dengan di 15. Ada berapa banyak itu ya. Belum ada buahnya dan di tiap-tiapnya itu juga ngitungnya lumayan kalau manual ya. Nah, untuk supaya menghemat waktu biar efisien, tidak menghabiskan banyak waktu, maka ada teknik yang simple gitu ya, yang cepat. Gunakan tabel. Gimana menggunakan tabel? Nah, untuk hitung probabilitas X lebih besar sama dengan 3, ya ini kan X-nya kan 0, 1, 2, 3, dan sudah sampai 15 ya. Nah, ini X-nya kan 3 ke atas, ya berarti
1 dikurangi dengan 2 ke bawah ya. Kenapa 1 ya? Karena total probabilitasnya dari 0 sampai 15 itu harus sama dengan 1 kan ya. Jumlah hukum total probabilitas. Jadi jumlah total probabilitas dari variabel X yang mungkin itu sama dengan 1. Contohnya seperti ini. X-nya 0 sampai 15, jumlah total probabilitasnya harus sama dengan 1. Kalau Anda ngitung 3 ke atas, berarti ya 1 dikurangin dengan 2 ke bawah. Ya, simpelnya kan begitu ya, Mbak Lutfian ya. Ya, pakai komplemennya, Pak. Pakai komplemennya. Ya, jadi kalau kita memanfaatkan tabel, maka kita harus kalau ngitung yang lebih besar kayak begini, berarti kita harus mengkonversi ke komplemennya ya. X lebih besar sama dengan 3, harus 1 dikurangin yang lebih kecil. Karena yang tersedia di dalam tabel itu adalah kumulatif ya. Cumulative distribution, yang dihitung dari batas bawah sampai dengan suatu titik tertentu itu ya. Jadi kalau yang difasilitasi di tabel itu adalah yang ini, probabilitas X kurang dari 3 atau X kurang dari sama dengan 2, itu yang sebenarnya ya. Jadi yang ada sama dengannya itu X kurang dari sama dengan 2. Gitu ya. Mungkin gini Pak, untuk yang mungkin teman-teman kalau yang bingung yang X kurang dari 3 ini, maksudnya adalah kalau kan karena dibilang kan sekurang-kurangnya 3 orang yang sembuh, maka kan dia Iya. akan banyak banget berarti yang sembuh. Jadi kayak 3 ke atas gitu kan Pak. Nah, Ya. kalau kalau apa itu namanya jaraknya itu antara 0 sampai 15, berarti yang paling sedikit yang bisa kita hitung kan berarti antara 0 sampai 3 ini tadi. Ya. Karena 3 ke atas itu banyak sekali ngitungnya, maka saya pakai komplemennya. Jadi 1 dikurangi P, X-nya ini yang kurang dari 3. Karena yang 3-nya kan ikut sebagai orang yang sembuh itu tadi. Nah, karena diskrit itu cirinya adalah dia itu kalau ada kurang dari atau lebih dari harus pakai sama dengan, maka yang kurang dari 3 yang mendekati apa ya 2, jadi kurang dari sama dengan 2 gitu. Jadi 1 dikurangi peluangnya yang X kurang dari sama dengan 2, makanya yang dicari R-nya 2 begitu. Oke, probabilitas X kurang dari 3, maka secara operasi X kurang dari sama dengan 2 karena diskritnya tadi ya. Oke, karena diskrit, jadi kurang dari 3 itu kalau di tabel itu kan ini tabel akumulasi itu batas atasnya kurang dari sama dengan, harus ada sama dengannya. Ya. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau gitu untuk 012-nya nyari masing-masing terus dijumlahin atau? Enggak, ya itu yang terfasilitasi di tabelnya ya. Iya, Mbak Lutfiani bisa jelaskan. Itu X kurang dari sama dengan 2 itu langsung muncul angka 0,0271 itu. Ini langsung ada ya Pak kalau nyarinya kita pakai seperti ya, ini. jadi yang terfasilitasi di tabel punya tabel enggak? Belum ya? Tabelnya online. Online. Oh ya, baik. Iya. Untuk yang saya stop share Gini dulu. mungkin Pak, apa namanya? Faiz saya ditanya ya. Nah, maksudnya X kurang dari sama dengan 2 ini, dia itu sudah mencakup apa yang 0, 1 sama 2 begitu. Jadi tabelnya itu sudah otomatis menghitung gitu. Jadi dari 0, 1 sama 2. Misalnya X kurang dari sama dengan 5, ya berarti himpunannya 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi sudah terhitung di dalamnya itu. Seperti itu. Ya. Jadi kalau belum punya tabel 012-nya kita jumlahin gitu ya. Nah, kalau sarannya punya tabel ya. Ya, sudah punya apa pakai belum? manual itu loh. Kalau misalnya nggak pakai gini ya pakai manual kayak ngitung yang awal tadi. Kalau mau manual ya lumayan sih, masih ngitung 3 kali kan itu 012. Takutnya kalau ngitung manual kan komanya kan banyak. Nah, komanya banyak nanti takutnya salah hasilnya. Itu. Oke, jadi ini probabilitas X kurang dari sama dengan 2 itu ya mananya kan 2, 1, 0 ya, atau 0 sampai 2, 0, 1, 2. Ini akumulasi untuk probabilitas X batas maksimumnya adalah 2.
Tadi kan 0, 1 sampai 15. Nah, kalau atasnya 2 berarti kan ya secara akumulasi ini adalah 0, 1, 2. Kalau ngitung manual ya ngitung di 0, 1, 2. Tapi kalau memanfaatkan tabel, nah ini yang saya katakan tadi bahwa di tabel itu yang difasilitasi adalah kumulatif ya. Kumulatif itu dihitungnya dari batas bawah 0 sampai suatu titik tertentu. Sehingga kalau ngitung yang lebih besar begini harus di komplemennya harus dibalik. Untuk memanfaatkan tabel harus dimunculkan probabilitas X kurang dari sesuatu atau kurang dari sama dengan sesuatu. Ya, harus dimunculkan ini. Jadi kalau langsung dari tabel ini tidak bisa, harus dikomplemenkan supaya memanfaatkan tabel ya. Jadi memanfaatkan tabel. Yang ada di tabel itu adalah tabel kumulatif. Kalau saya skip. Saya ini dulu. Oke. Tabel. Nah, oke ini. Oke, ini saya punya tabelnya ya. Oh, tabel ini Pak, kirain saya tabel distribusi itu kita buat satu-satu. Oh enggak, jadi ini tabel. Anda sudah punya tabel gini? Boleh minta enggak Pak? Oh siap, saya kasih nanti. Iya. Saya share di aula, nggak apa-apa. Ini tabel, ini saya buat sendiri. Saya generate sendiri, saya create. Tabel L1, jumlah peluang binomial. Nah, jumlah peluang binomial, ini kan jumlah ya. Berarti kan akumulasi peluang binomial. Anda perhatikan headernya, judulnya ini adalah binomial di X jika diketahui N dan P ya. Oke, X-nya digerakkan dari batas bawah 0 sampai dengan suatu R tertentu. Berarti ini akumulasi 0, 1, 2, 3 sampai R. Ya, kalau R-nya dipasang 2, berarti yang hitung probabilitas kumulatif 0, 1, 2. Kalau R-nya dipasang 5, berarti ngitung akumulasi kumulatif 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi akumulasi hitungannya di sini. Jadi angka-angka yang ada di dalam body tabel ini itu adalah akumulasi sesuai dengan header-nya ini. Ya, N sama P-nya nanti bisa dilihat di sini. N itu yang ada di kolom 1 paling kiri. P-nya Anda bisa lihat di sini dan R sebagai batas atas akumulasi ini bisa dilihat di sini. Kalau N-nya 1 ya R-nya 01. Kalau N-nya 2 ya 012 gitu ya. Oke, dan seterusnya. Nah, kalau yang terkait dengan tadi 15 ya tadi ya. 15 N-nya P-nya 0,4. Ada nggak 0,4? Oke, ada. N-nya 15. Tinggal dicari aja 15. Oke, ini. Ini N-nya 15, P-nya tadi 0,4 benar ya. Oke. Kemudian R-nya 2 itu 0,0271 itu maksudnya. Jadi angka 0,0271 itu adalah akumulasi probabilitas di X sama dengan 0 ditambah di X sama dengan 1 ditambah dengan X sama dengan 2 akumulasi ya. Oke. Seperti itu. Kalau menghitung, oke, nomor yang A tadi ya, yang A tadi tepat 5 orang yang sembuh. Anda mau tabel juga bisa ya. Anda ngitung manual ketemunya tadi berapa ya? 0,1859, 5 orang yang sembuh. Nah, 5 orang yang sembuh itu ya sama aja dengan Anda menghitung ini. Oke, saya ini. Oke. Tuh, mana kok Anda muncul? Oh, masih proses. Loh. Oke, ini. Ini kan berarti kan probabilitas X sama dengan 5 ya. Oke, X sama dengan 5. Anda bisa memanfaatkan tabel tadi. Tabel tadi adalah syaratnya yang Anda perlu pegang adalah akumulasi, probabilitas kumulatif ya. Jadi kalau ada angka 0, 1, 2, 3, 4,
oke ini 6 dan seterusnya ya. Sampai tadi 15 ya. Ini X-nya kan yang mungkin kan ini. Anda ngitung hanya di sini saja ya, di poin 5, di titik 5. Berarti Anda harus ngitung kalau mau memanfaatkan tabel, berarti Anda ngitung dari 0 sampai 5, Anda kurangi dari 0 sampai 4. Maka yang tersisa tinggal 5 kan gitu ya. Oke, jadi ini Anda ngitung probabilitas X kurang dari sama dengan 5, Anda kurangin dengan probabilitas X kurang dari sama dengan, ini kalau memanfaatkan tabel ini harus ada ininya ya, kurang dari sama dengan ya 4 ya. Oke, jadi yang tersisa tinggal angka 5-nya ini, yang tersisa tinggal ini. Nah, ini bisa dicari di tabel. Cari R-nya 5 dapatnya berapa, cari R-nya 4 dapatnya berapa. Ya. Oke, kalau di tabel, oke. P-nya 0,4, kemudian N-nya 15, posisi 5 ini ya. Jadi 0,4032 dikurangi dengan 0,2173. Oke, coba Anda kurangkan 0,4032 Anda kurangin dengan 0,2173. Tadi sudah saya jawab ya Pak, 0,1859. 0,1859 ya, itu ya Mbak Lutfiani. Yang sudah disampaikan Mbak Lutfiani di pertama tadi yang A 0,1859. Kalau di apa namanya dicari based on tabel itu adalah ini ya. Jadi Anda cari di P 0,4, N-nya 15, Anda cari di posisi R-nya 5 dikurangin dengan posisi R-nya 4. Jadi 0,4032 dikurangi dengan 0,2173. Itu menghitung ini ya, menghitung ini. Posisi X sama dengan 5. Nah, kalau menghitung ini, yang berikutnya, X 3 sampai 8 berarti probabilitas X-nya di tengah, banyaknya orang yang sembuh, 3 sampai 8 berarti 3-nya ikut, 8-nya ikut ya. 3-nya ikut, 8-nya juga ikut. Nah, begini ya. Oke, 3-nya ikut, 8-nya ikut. Oke, jadi kalau digambarkan dengan ini berarti ya ini ada 0, 1, 2, oke 3, 4, ini bla bla bla, 8, 9, oke dan seterusnya sampai 15. Oke, yang Anda hitungkan ini 3 sampai 8 ya. 3 ikut, 8 ikut. Oke, yang menjadi tujuan utama kan Anda menghitung ini. Untuk memanfaatkan tabel, sekali lagi tabel itu adalah akumulasi, ngitung dari bawah sampai atas. Berarti Anda harus ngitung dari 0 sampai 8, Anda kurangi 0 sampai dengan 2. Jadi yang tersisa adalah ini, 0 sampai 2 ya. Oke, jadi Anda harus ngitung 0 sampai 8, Anda kurangi 0 sampai 2. Maka yang tersisa adalah 3 sampai 8 itu yang dicari. Jadi probabilitas X kurang dari sama dengan 8 dikurangi dengan probabilitas X kurang dari sama dengan 2 ya. Oke, saya pakai langsung begini ya. Kalau Mbak Lutfiani tadi pakai apa namanya? Sebelum masuk ke yang sama dengan pakai kurang dulu tadi ya. Oke. Saya pakai ilustrasi ini dan kemudian langsung ke sini. Sehingga dengan menggunakan tabel Anda cari aja di R-nya 8 dikurangin dengan di R-nya 2 ya. R-nya 8 dikurangin dengan R-nya 2. Untuk P 0,4 dan N 15 ya.
Oke, seperti itu. Delapan dua. Oke, 8, 0,4, 82. 0,9050 dikurangi 0,0271 ya. Oke, Anda kurangi posisi 8 itu 0,9050, Anda kurangi 0,0271. Dapatnya benar Mbak Lutfian ya, 8779. Oke, Pak. Oke, baik. 8779. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya kira cukup ya. Saya kira itu. Oke, yang ada di tabel cuman binomial ya. Yang ada di tabel cuman binomial, multinomial tidak ada, harus manual. Kemudian kalau yang diskrit tadi ya manual ya. Yang ada di binomial, kalau Anda lihat di, oke ini ada soal-soal ya. Soal-soal hampir semuanya kebanyakan binomial di sini yang diberikan di soal latihannya. Nomor 1 diskrit. Oke, yang setara atau hampir sama dengan yang soal barusan nomor 5 ya. Oke, nomor 5 nanti sebagai latihan silakan dikerjakan. Saya akan siapkan room-nya untuk feedback ya. Sudah bisa belum. Nanti ya untuk memudahkan silakan gunakan tabel. Tabel akan saya share di aula juga. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.